sudah jam 1:03. Mari kita mulai ya persekutuan hari ini dengan tema Melangkah Pasti Bersama Tuhanku. Nanti akan dibawakan oleh Pendeta Mestika Hulu dari YKB. Dan kita untuk lagu pembukaan, kita akan menyanyikan lagu dari KJ 17 yang ayat 1 dan 2. Tuhan Allah hadir. Coba. Paket lagi, Pak. Untuk selanjutnya, serahkan kepada MC-nya Ibu Pirna untuk doa pembuka. Silakan Bu Pirna. Terima kasih Bu Ing. Mari Bapak Ibu kita awali persekutuan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada siang hari ini kami boleh bersama-sama hadir dalam persekutuan online ini. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan agar persekutuan ini boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Tuhan berkati setiap perangkat dan jaringan yang kami gunakan. Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir. Tuhan juga memberkati Ibu Tika yang akan menolong kami untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan persekutuan kami ini hanya ke dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, bersama saya, MC-nya di sini, Bapak Ibu. Meskipun kita ibadah perdana melalui persekutuan online, namun tidak ada salahnya Bapak Ibu ketika kita menatap layar kita melihat rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang membuka video. Oleh sebab itu kita berikan senyum termanis untuk saudara-saudara kita. Kita tidak tahu ya Bapak Ibu kita ada di box yang mana, tapi kita bisa memberikan senyum kita ada di kanan kiri kita. Kita memberikan senyum yang termanis supaya itu semua boleh menjadikan energi positif buat kita yang hadir pada siang hari ini. Sambil kita memuji nama Tuhan, bersukacitalah selalu. Berikan salam
Bapak Ibu, terima kasih untuk senyuman termanis yang sudah diberikan. Saya melihat ada yang bergoyang ke kanan, ke kiri, itu menunjukkan bahwa hari ini meskipun siang yang panas, jam tidur siang ya Bapak Ibu, tapi tetap kita bersuka cita karena kita akan bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan yang lebih penting adalah ini adalah ibadah perdana, kita bisa bertemu saudara-saudara kita, bahkan di belahan dunia yang lain. Kita tadi ada Ibu Itin, Bu Lina, yang waktunya berbeda dengan kita ya, tapi kita bersama-sama ada di saat ini. Nah, Bapak Ibu, di tahun 2021 telah kita lewati tentunya banyak hal suka duka yang telah kita lalui. Dan di tahun 2022 yang terbentang di depan kita ini, kita percaya bahwa ketika Tuhan menyertai kita di tahun 2021, Tuhan pasti akan menyertai kita di tahun-tahun yang akan datang. Kita sama-sama percaya ya Bapak Ibu ya. Nah, hal itu kenapa kita bisa melewatinya? Karena kita punya sahabat yang setia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang selalu menolong kita. Oleh sebab itu tema kita hari ini, melangkah pasti bersama Tuhanku. Jadi tidak ada yang ragu-ragu. Kita bisa melangkah pasti karena Tuhan yang beserta kita. Mari kita memuji nama Tuhan dari NKB 201 ayatnya yang pertama sampai kedua. Di jalan hidupku ada sobat yang setia. Kita akan mendengarkan sharing dan kesaksian dari Bapak David Wijaya. Bagaimana Tuhan telah menolong Pak David, menyertai Pak David melewati hari-harinya. Dipersilakan. Hai, Shalom. Saya David Wijaya, berjemaat di GKI Nurdin, dan saat ini tinggal di Cimanggis, Depok. Terima kasih atas kesempatan untuk berbagi di dalam persekutuan Komisi Dewasa GKI Puri. Kalau berbicara perihal GKI Puri, identik seperti GKI Nurdin yang kedua. Mengapa? Karena kalau saya hitung-hitung,
ada 24 alumni GKI Nurdin yang aktif sejak tahun 1994 di GKI Puri ini, termasuk almarhum Gideon Wijaya, kakak saya yang pernah aktif juga. Ibarat kata GKI Puri adalah cucunya GKI Nurdin. Fanglan adalah tulang rusuk saya yang berasal dari Salatiga. Kami dipertemukan oleh Tuhan di dalam kegiatan paduan suara Elisama GKI Nurdin, dan akhirnya kami dipersatukan oleh Tuhan, dan di tahun 1985 diteguhkan oleh pendeta Yunatan Subianto. Banyak para alumni GKI Nurdin yang mendapatkan pasangan di GKI Nurdin, diantaranya Pak Lukas, Pak Andreas Yono, dan Boy Sapala. Sampai ada alumni yang berkomentar, buat apa sih susah-susah mencari pasangan di luar kalau di dalam sudah ada yang terbaik. Kami dikaruniakan oleh Tuhan 2 orang anak, yakni Rahel dan Immanuel, di mana mereka sudah menyelesaikan studinya. Di awal pernikahan kami di tahun 1992, kami menghadapi pergumulan dengan putri kami, Rahel. Ternyata Rahel adalah anak yang slow learner, dengan intelijensinya di bawah rata-rata anak normal. Dan Rahel mempunyai sifat fobia khususnya bagi orang-orang yang tidak dikenalnya dan juga barang-barang tertentu. Segala upaya telah kami lakukan secara medis dan psikologis. Setelah diobservasi, akhirnya disarankan agar Rahel bersekolah di anak-anak yang berkebutuhan khusus. Di bidang matematika memang dia sangat lemah. Namun di bidang hafalan dan daya ingat masa yang lampau sangat baik. Untuk stimulasi saraf di otaknya, maka Rahel mengambil les private di bidang musik organ. Puji Tuhan, bila adiknya bertumbuh secara normal dan saat ini aktif di GKI Gading Serpong di bidang musik. Situasi dan kondisi Rahel pada saat itu tidak membuat kami putus asa. Apapun kami jalankan, termasuk mengantar Rahel ke sekolah yang jauh dari rumah kami. Kalau berbicara pelayanan, saya terinspirasi dari almarhum papa saya, Oscar Wijaya, dan salah satu perintis GKI Nurdin, di mana pendiriannya waktu itu sempat diprotes dan didemo oleh saudara-saudara kita. Papa saya juga aktif di GKI Wetasim dan sering mengajak saya besuk jemaatnya masuk-masuk ke dalam kampung hanya dengan sepeda motor. Ayah saya juga sebagai penginjil dan sering berkhotbah di berbagai gereja. Dan mama saya aktif juga di GKI Nurdin di bidang diakonia, yang suka membagikan sembako kepada janda-janda miskin. Teladan kedua orang tua inilah yang menjadi patron pelayanan saya di GKI Nurdin sejak dari sekolah minggu sampai ke dewasa. Setelah kami menikah, saya merasakan kegiatan di GKI Nurdin menemukan satu titik kejenuhan. Dan akhirnya kami melayani di persekutuan doa di berbagai perusahaan di mana saya bekerja. Sudah 3 kali saya berpindah perusahaan, dan di setiap perusahaan saya selalu membentuk persekutuan doa. Puji Tuhan, persekutuan doa Kramayuda yang dirintis sejak tahun 80-an sampai saat ini pun masih berjalan. Dan saat ini saya bekerja di perusahaan rental mobil di Bojong Raya, dan kami membentuk persekutuan doa Immanuel, di mana kami banyak melakukan jaringan di berbagai lembaga sosial seperti panti asuhan,
panti werda, yayasan tunanetra, sampai ke rehabilitasi anak-anak pengguna narkoba. Bila saat ini saya bisa melayani adalah anugerah Tuhan dan pelayanan bukan karena terpaksa. Kadang baru sadar bahwa pelayanan itu sangat penting, namun sangat ironis bahwa fisik sudah tidak mendukung lagi. Saya sering sharing kepada rekan-rekan seangkatan bahwa saat ini umur saya 65 dan menurut Mazmur 90 bahwa rata-rata umur manusia 70. Kalau kita kuat umur 80. Artinya bila diizinkan Tuhan 5 tahun lagi umur saya sudah 70. Dan 5 tahun adalah waktu yang sangat singkat dan cepat. Pelayanan di luar gereja memang penuh dengan tantangan ya. Kadang bersinggung dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Kita harus buktikan bahwa kita memiliki Kristus yang dapat memancarkan kasih Tuhan kepada mereka. Amanat agung yang terambil dari Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Kadang amanat agung ini suka terlupakan oleh kita. Padahal itu adalah perintah Tuhan, di mana kita harus menjadikan semua bangsa murid Kristus. Dan perintah ini bukan ditujukan kepada pendeta kita saja, tapi kepada kita yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya di kayu salib. Saya sempat protes kepada Tuhan, kalau kita pergi ke seluruh bangsa berarti kosnya sangat tinggi ya. Berapa harga tiket pesawat ini? Tapi setelah teknologi digital semakin canggih, seorang hamba Tuhan mengadakan kebaktian kebangunan rohani di Jakarta, maka dalam waktu serempak dapat didengar langsung ke seluruh negara di dunia. Puji Tuhan, saya memiliki akun di YouTube dan setiap hari saya membuat program Sate Pagi. Sate itu dari singkatan Saat Teduh ya. Yakni renungan singkat yang berdurasi rata-rata 6 menit. Kalau kepanjangan nanti malah tidak didengar. Puji Tuhan, renungan tersebut bisa menjadi berkat banyak orang. Meski viewer belum begitu banyak, namun sudah tembus ke beberapa negara. Pendengar pun ada juga dari agama seberang, bahkan ada yang bersedia untuk dibaptis. Perlu diingat bahwa kita melayani bukan sebagai syarat agar kita selamat, akan tetapi kita harus menyadari bahwa kita sudah diselamatkan terlebih dahulu oleh anugerah Tuhan. Barulah kita melayani sebagai respon dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang ada di Persekutuan Komisi Dewasa, marilah kita bergerak dan proaktif untuk melayani Tuhan selagi kita masih sehat dan kuat. Ada beberapa pelayanan sederhana yang cukup hanya memberikan ayat-ayat penghiburan melalui medsos atau mendoakan orang sakit selama masa pandemi ini melalui WhatsApp call. Tahun kemarin saja saya genap berumur 65 tahun. Daripada uang untuk traktir kepada teman-teman terdekat, lebih baik kita menyiapkan 65 paket nasi kuning dan dibagikan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Kecil namun berdampak besar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk Pak David atas sharingnya, kesaksiannya. Semoga menginspirasi kita semua dan Tuhan memberkati Pak David beserta keluarga. Terima kasih kembali. Ya. Berikutnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Kesaksian pujian ini akan dibawakan oleh Rahel dan kawan-kawan. Rahel adalah putri dari Bapak David yang tergabung dalam komunitas Blessing Community. Perlu Bapak Ibu ketahui, Blessing Community ini adalah komunitas yang dibentuk oleh Kak Ella dan Kak Jane sejak tahun 2019
untuk anak-anak berkebutuhan khusus, agar anak-anak ini bisa mengaktualisasi diri untuk menghasilkan sesuatu di kehidupan sehari-hari. Kegiatannya antara lain dalam bidang seni, mereka sudah pernah melakukan konser pertunjukan dan juga pelayanan melalui lagu-lagu pujian, juga kegiatan memasak, membuat nugget, frozen food, kemudian kue kering, dan ini untuk dijual Bapak Ibu. Jadi anak-anak ini dibimbing untuk menghasilkan sesuatu. Mari kita dengarkan bersama persembahan pujian dari Rahel dan kawan Tirusa. Rindu sungaimu. Persembahan pujian yang indah. Terima kasih ya Rahel. Titip salam untuk teman-teman di Blessing Community. Terima kasih kembali. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Rahel dan teman-teman di Blessing Community. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan tentang apa, bagaimana, dan mengapa kita harus melangkah pasti bersama Tuhan. Kepada Ibu Pendeta Mestika Hulu, dipersilakan. Baik, sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Engkau anugerahkan bagi kami di siang hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu meskipun secara virtual untuk
bersyukur atas anugerah Tuhan sepanjang hidup, sepanjang hari, sepanjang waktu yang Tuhan telah berkati dan karuniakan bagi kami, dan juga di dalam kami melanjutkan perjalanan kami di masa-masa yang akan datang. Kami memohon karuniakan kami hikmat pengertian supaya baik ketika kami membaca dan merenungkan, juga ketika melakukan firman-Mu, Roh Kudus-Mu saja boleh memimpin dan menolong kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, terpisah secara tempat dan jarak, tetapi kami percaya di dalam Roh Tuhan kami bersatu saat ini mengarahkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Maka berbicaralah kepada kami Tuhan, dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus kami siap mendengar. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Ibu Bapak sekalian, sebagaimana yang sudah di-share, dan barangkali kita sudah tahu bahwa hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, melangkah pasti bersama Tuhanku, firman Tuhan yang menjadi dasar kita bersekutu pada hari ini, pada siang hari ini, dari Mazmur 31 ayat 6, 8 sampai 9, dan kemudian dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18. Bapak Ibu tentu bisa memperhatikan Alkitab yang ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Saya akan membacakannya untuk kita. Mari kita sama-sama dengarkan. Mazmur pasal 31 ayat 6, 8, dan 9. Ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah Dia. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku. Telah memperhatikan kesesakan jiwaku dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Sekarang kita ke Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dua bagian Alkitab itu akan kita renungkan di persekutuan perdana, betul ya, persekutuan perdana di hari ini, mengawali, walaupun perdana ya udah 29 hari sebetulnya. Baik, tema ini melangkah pasti bersama Tuhanku. Saya kira ketika kita membaca tema ini membawa pengharapan bagi kita ya, memberikan semangat, sesuatu yang bisa mendorong kita untuk melangkah dengan menjalani hari-hari walaupun kita akui berat, tetapi dengan semangat tentu saja. Saya awali dengan mengatakan begini, hidup ini diibaratkan dengan beragam cara. Kita kenal beberapa, ada yang, dan Paulus juga kalau kita baca kitab suci dikatakan hidup itu seperti perlombaan atau pertandingan. Hidup ibarat pelayaran, hidup ibarat perjalanan, dan masih banyak lain yang bisa diandaikan sebagai kehidupan ini. Namun barangkali banyak kali atau sering kita mendengar hidup itu adalah perjalanan. Sebagai perjalanan, maka hal yang ada di dalamnya adalah langkah atau melangkah. Kalau disebut sebuah perjalanan, mesti ada melangkahnya. Seperti kalau kita virtual hari ini, nggak ada yang melangkah, ya mungkin kita tetap di dalam ruangan kita saja, begitu ya. Tapi kalau misalnya kita ibadah onsite, berarti kita harus melangkah dari rumah kita harus pergi ke ruang ibadah, ke gereja, begitu. Jika kita tidak melangkah, bagaimana kita bisa menyebut itu sebuah perjalanan, bukan? Begitupun perjalanan iman.
disebut sebagai perjalanan iman karena ada langkah-langkah iman yang kita jalani di dalamnya. Nah, kenyataan kemudian yang kita lihat bahwa kita sudah melewati tahun 2021 dan hari ini bahkan kita sudah 29 hari, belum full 29, tapi kita sudah berada di 29 hari dari 2022. Tadi kita sudah mendengarkan kesaksian Pak David Wijaya, dan barangkali juga dalam kesaksian kita melihat bahwa sepanjang tahun 2021 dan 29 hari pertama dari 2022 banyak hal terjadi, banyak dinamika yang kita alami begitu. Ada tantangan, ada pergumulan, ada penderitaan yang menggentarkan hati kita, ada air mata yang sudah mulai tercurah, ada masa ketika kita merasa keadaan begitu gelap, tidak berujung, sehingga kadang hati kita merasa kehilangan harap. Saya tidak tahu apakah mungkin bahkan ada momen ketika kita dalam beratnya penderitaan yang kita alami, entah di 2021 atau di 29 hari pertama 2022 ini, kita bahkan dalam pergumulan yang hebat, kita bertanya, adakah Tuhan? Kalau betul Tuhan itu ada, apakah Dia peduli dengan apa yang kita alami? Kita mungkin pernah merasa takut dalam beberapa waktu, 2021 di tengah-tengah pandemi, atau bahkan di 29 hari pertama ini. Kalau kita sebetulnya secara online, tapi on-site, mungkin saya akan bertanya langsung, tapi tidak apa kita renungkan. Mengapa kita merasakan ketakutan dan keraguan? Kenapa kita takut membayangkan masa depan? Karena waktu kita terbatas, tentu saja saya akan menjawab pertanyaan itu, tapi silakan nanti digumuli begitu. Ketidaktahuan, tidak tahu akan hari esok, akan masa depan, membuat kita ragu. Membuat kita membayangkan hal-hal, situasi-situasi yang menakutkan begitu. Saya memberi contoh yang lain. Tahun 2021, saya, Bapak Ibu juga, saya kira begitu, sebelum pandemi melanda dunia, kita mungkin sudah membuat beberapa perencanaan. Saya ambil contoh misalnya, barangkali di antara kita ada yang sudah membuat perencanaan mau mengadakan perjalanan atau berlibur ke suatu daerah di Indonesia atau bahkan ke luar negeri, ada yang berencana mau merintis usaha, ada mau ekspansi usaha, ada yang mau melakukan renovasi rumah, atau yang paling dekat dan penting, kita rindu berkumpul bersama keluarga yang kita kasihi, lebih sering, quality time begitu. Namun kenyataannya pandemi COVID-19 ini membuyarkan rencana-rencana itu. Jangankan kita mau bepergian, berkumpul bersama keluarga kita aja sudah tantangan banget, dan bagi kita itu kemewahan sekarang ini. Kita tidak bisa seperti dulu. Kalau misalnya dulu kita bertemu papa, mama, oma, opa, anak-anak, kita segera merangkul mereka atau mencium mereka. Sekarang kita dipaksa untuk jaga jarak, tidak boleh dekat-dekat. Padahal kita kerinduan kita ingin bersama lebih banyak, kita ingin menikmati waktu lebih banyak bersama dengan keluarga kita. Pandemi COVID memaksa kita berubah, memaksa kita memiliki jeda. Kita sudah berada di 2022, di hari ke-29 dan masih ada, kalau saya tidak tahu Bapak Ibu menghitung, tapi kita masih memiliki 336 hari lagi dari 2022 yang harus kita jalani. Keraguan mungkin masih membayang karena pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Kita bahkan di hari-hari ini masih menghadapi gelombang varian baru Omikron. Semoga kita semua dan keluarga yang kita kasih dijauhkan dari itu juga. Kita mungkin ragu dan kita takut karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, kembali ke renungan kita hari ini, dan saya sudah singgung di atas tadi, ketidakpastian apa yang terjadi ke depan, kapan pandemi akan berakhir, bagaimana kesehatan kita dan segala rupa ke depan, itu membuat kita merasa khawatir mungkin dan merasa ragu. Dan baik kita sadari maupun tidak, tapi sebaiknya kita sadari bahwa ketakutan itu dapat melumpuhkan kita secara fisik, melumpuhkan iman kita juga, sehingga menguras kekuatan kita untuk melakukan hal-hal terbaik, entah perencanaan atau strategi yang bisa kita lakukan begitu.
Lalu apa yang kita harus lakukan agar dapat terus melangkah seperti tema kita, melangkah pasti bersama Tuhanku, walaupun ada rasa takut. Apa yang harus kita lakukan agar dapat melangkah dengan pasti walaupun pandemi masih terjadi? Apa yang harus kita lakukan walaupun tadi Pak David mengatakan sekarang sudah 65 kalau saya tidak salah ya, tidak saya dengar, sebentar lagi 70. Dengan tubuh yang semakin melemah karena usia atau karena kesehatan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini dari firman yang kita baca tadi, baik dari Mazmur 31 maupun dari Yohanes, kita diingatkan supaya kita mau menyadari bahwa ada Tuhan. Dan Tuhan ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Ia berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa atas segala masa. Tuhan berkuasa di tahun 2021, bahkan jauh sebelumnya, selama kita ada di dunia ini, dan jauh setelah kita ada, Tuhan tetap berkuasa. 2021 Tuhan menyertai kita, melewatinya. 2022, itu juga yang kita percaya Tuhan ada berkuasa selamanya. Ia berkuasa di masa tenang sebelum pandemi terjadi. Ia berkuasa di tengah-tengah situasi yang mencekam ketika pandemi terjadi seperti yang sampai hari ini. Dia berkuasa ketika ketidakpastian melanda hidup kita. Nah, itu sesungguhnya menolong kita untuk melangkah dengan pasti, menyadari kehadiran Tuhan, dan tidak sekadar dia hadir dengan kekuasaannya, dan Alkitab mengatakan pada kita, dia Immanuel. Itu tadi kita baca di dalam, saya baca ulang, di dalam Yohanes ayat 18, dikatakan Tuhan berkata di sana, dan 14 ayat 18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Jadi Tuhan dalam segala keadaan tidak meninggalkan kita. Tuhan beserta kita, itu sebab kenapa kita bisa melangkah walaupun keadaan tidak aman. Keadaan masih membuat kita ragu, bahkan kadang-kadang takut begitu. Menyadari bahwa Tuhan ada dan berdaulat seharusnya menjadi menjadi jangkar bagi kita yang membuat kita tenang, membuat kita merasa aman. Kita memang tidak tahu akan hari esok, Bapak Ibu. Kita bahkan tidak tahu nanti sore apa yang akan terjadi begitu. Tetapi yang jelas kita tahu bahwa ada yang berkuasa, dan siapa yang berkuasa atas hari esok, yaitu Tuhan. Lebih dari itu, penting sekali bagi kita menyadari bahwa Tuhan yang berkuasa atas hari esok ini adalah Tuhan yang mengasihi kita. Itu sebab Yohanes itu perlu kita baca lagi, bahwa Tuhan mengasihi kita. Saya membuat, katakanlah semacam contoh, ada banyak orang berkuasa di dunia ini, tetapi kekuasaan mereka tidak otomatis menunjukkan keberpihakan kepada kita begitu. Tapi Allah yang Maha Kuasa ini, Ia mengasihi kita. Nah, kasihnya ini menjadi jaminan bagi kita sesungguhnya. Kasih Allah itu jaminan bagi kita untuk memandang masa depan, melangkah ke depan dengan pengharapan, dengan ketenangan dan keyakinan. Kasih dan penyertaan Allah, itulah kekuatan bagi kita untuk melangkah meskipun di tengah badai yang mengancam seperti yang masih kita hadapi saat ini. Allah menyertai kita. Nah, saya mengutip satu ungkapan ya. Moga-moga Bapak Ibu pernah mendengar bahwa cinta itu adalah kekuatan. Kalau tadi saya sempat mengingat-ingat Kidung Agung begitu ya, cinta kuat seperti maut. Tapi saya tidak membahas Kidung Agung gitu ya. Cinta adalah kekuatan, dan ungkapannya adalah dicintai membuat kita kuat, mencintai membuat kita berani. Apa artinya? Pertama, bahwa menyadari Tuhan mencintai kita, seharusnya Tuhan yang Maha Kuasa, bukan sekadar seseorang begitu, tapi Tuhan yang Maha Kuasa yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu, atas semesta ini. Tuhan itu mencintai kita. Cintanya itu harusnya menguatkan kita, memberikan kita semangat dalam menjalani kehidupan dengan semua tanggung jawab yang ada, termasuk pelayanan yang sedang kita jalani saat ini. Pelayanan bukan hanya di gereja, tapi semua tanggung jawab yang Tuhan berikan sebagai ayah, sebagai ibu, opa, oma, pekerja, itu semua tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan pada kita. Cinta Tuhan harus memampukan kita melihat semua itu dengan penuh pengharapan dan semangat. Dan saya mau mengingatkan, tentu Bapak Ibu, kita semua bisa menyadari ini, bahwa cinta itu harusnya dua arah ya, bukan satu arah. Cinta dua arah. Tuhan
mencintai kita. Karena cinta Tuhan, Ia hadir, Sang Immanuel itu memberikan perlindungan. Saya tadi sempat melihat di Mazmur 31 ayat 15. Saya mau baca sebentar. Karena cinta Tuhan itu, pemazmur berkata dalam 31 ayat 15, tapi aku percaya kepadamu ya Tuhan, aku berkata engkaulah Allahku. Dalam cinta itu pemazmur berani mempercayakan hidupnya kepada Allah. Allah hadir memberikan kita perlindungan, semua yang kita perlukan, keamanan dan ketenangan. Dengan perkataan lain, saya mau katakan begini, Tuhan melakukan bagian. Ia memberikan perlindungan bagi kita, Dia memberikan ketenangan bagi kita, segala sesuatu yang kita perlukan. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi saya katakan bahwa cinta itu dua pihak. Tuhan melakukan bagiannya, memberikan perlindungan, ketenangan, keselamatan bagi kita. Nah, kita juga memiliki bagian yang harus kita lakukan. Apa itu? Kalau tadi Pak David mengatakan bahwa kita melakukan pelayanan kita, menjalani kehidupan kita, melakukan ketaatan kita sebagai respons kepada Tuhan. Ya, Tuhan sudah lebih dahulu mencintai kita, dan itu tanpa syarat. Kita dapat melanjutkan mengatakan juga bahwa kita dicintai Tuhan bukan karena kita layak, bahkan sama sekali tidak layak, karena itu disebut anugerah. Namun kasih tanpa syarat yang cuma-cuma ini tidak berarti bahwa kasih itu murahan atau gampangan. Kita ingat sebentar lagi ini kita memasuki Rabu Abu, Minggu Sengsara, mengenang kesengsaraan Kristus. Kita justru diingatkan bahwa kasih yang atau anugerah yang cuma-cuma ini itu sangat mahal harganya, bahkan tidak mampu kita nilai dengan apapun juga. Nah, yang harus kita lakukan adalah merespons itu dengan rasa syukur dan ketaatan. Tuhan mengasihi kita. Dalam kasih-Nya kita mendapat jaminan bahwa kita ini di tengah-tengah segala badai yang mendera, di tengah-tengah situasi COVID yang masih kita tidak tahu kapan akan selesai, kita dilindungi, kita diberi keamanan, kita diberikan keselamatan. Tentu ada yang harus kita ingat di dalam tema kita melangkah pasti bersama Tuhan. Ada tentu saja tantangan-tantangan yang terjadi. Tuhan sudah menyediakan perlindungannya, kehadirannya. Saya membayangkan ini bahwa perlindungan Tuhan itu mesti berjalan selaras dengan respons kita. Saya mengandaikan Tuhan itu, perlindungan Tuhan atau Tuhan itu sebagai sebuah payung atau tenda besar. Itu menaungi kita dari panas terik, dari hujan, dari badai. Ketika berada dalam tenda atau payung besar Tuhan, kita mungkin masih merasakan hawa panas. Kita mungkin masih merasakan cipratan air hujan atau dinginnya malam. Tetapi selama kita berada di dalam payung Tuhan, payung perlindungan Tuhan, kita akan aman. Rasa panas itu masih ada, rasa dingin itu masih kita alami, tapi kita aman karena kita ada dalam Tuhan. Artinya dikasih tidak serta-merta kita hidup bebas hambatan, bebas sakit, tidak lagi lapar, tidak lagi kekurangan uang, tidak mengalami konflik dengan orang-orang yang kita kasihi, tidak mengalami kesulitan dalam pekerjaan, dalam usaha, itu masih akan terjadi. Namun karena Tuhan menyertai kita, itu memberi kita kekuatan untuk terus melangkah, tidak putus asa. Sebab apa? Tuhan ada beserta kita, menopang kita. Yohanes tadi kalau kita mengingat mengatakan bahwa Dia memberikan Roh-Nya yang akan terus bersama-sama kita untuk selama-lamanya, begitu. Nah, penyertaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ketika pun kita mengatakan melangkah pasti bersama dengan Tuhan, itu sebuah keyakinan dan doa. Tapi kita juga mengakui bahwa melangkah bersama Tuhan itu tidak mudah. Bahkan kadang-kadang kita tidak paham bagaimana Tuhan menyatakan kehadirannya. Tapi saya mau mengingatkan di awal tahun ini, Tuhan hadir dalam beragam bentuk dan cara. Tuhan hadir melalui kehadiran keluarga kita, teman-teman persekutuan kita, bahkan melalui alam ciptaannya Tuhan hadir untuk kita, menyatakan hadirannya untuk kita. Melangkah pasti bersama Tuhanku. Saya tentu berharap ini merupakan doa sekaligus komitmen kita sekalian yang hadir saat ini di ruang virtual ini, bahwa ini bukan sekadar kita ucapkan atau sekadar menjadi tema yang manis di siang hari ini.
Tapi ini sesungguhnya lahir dari kesadaran kita, pengenalan kita bahwa Tuhan yang kita katakan mau berjalan bersamanya ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Tuhan ini mengasihi kita. Tuhan ini menyertai kita untuk selama-lamanya. Jaminan bahwa Dia mengasihi dan menyertai kita haruslah menjadi kekuatan bagi kita untuk melanjutkan langkah ke depan apapun yang terjadi sekalipun kita tidak tahu. Tentu saja kita melangkah dalam pengharapan dan kehati-hatian. Membuat perencanaan sembari terus berserah padanya agar jalan yang kita ambil dan tempuh adalah jalan yang berkenan kepadanya. Kita merespons kasih Tuhan dengan menjalani hidup yang sesuai kehendaknya. Kalau tadi saya analogikan itu seperti sebuah payung atau tenda besar, Tuhan kasihnya tetap pada kita. Kadang-kadang kita kan mungkin tergoda untuk ada yang menarik di sana. Jadi mengawali tahun 2022 ini, mari kita mau menundukkan diri pada Tuhan untuk tetap berada di dalam perlindungannya Tuhan, tetap dalam ketaatan kepadanya. Tidak mudah untuk bersabar memang, tetapi itulah yang Tuhan dengan sukarela kehendaki, sukarela ada pada kita begitu. Dipimpin oleh Roh Tuhan. Mari kita terus melangkah menjalani hidup walau tidak mudah. Walau kadang-kadang harus membuat perencanaan-perencanaan, kalau itu sebuah rute map begitu, reroute, kita mau mengubah rute atau membuat penyesuaian supaya apa? Supaya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu sudah kita lihat dalam 2 tahun pandemi COVID ini. 2022 mungkin masih akan ada kejutan-kejutan, kita tidak tahu. Kita baru berada di bulan pertama di 29 hari. Tetapi apapun yang terjadi, mari seperti kita renungkan dan kita jadikan komitmen hari ini, mari kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Dengan yang lahir dari kesadaran bahwa Tuhan yang Maha Kuasa ini memperhatikan kita, melihat kita, dan berjalan beserta dengan kita. Dia mau memimpin kita. Persoalannya apakah kita mau memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau mengakhiri renungan ini dengan mengatakan kesediaan, kesetiaan, ketaatan, dan kesabaran kita untuk menghidupi komitmen kita melangkah pasti bersama dengan Tuhan di tengah-tengah segala ketidakpastian dan pergumulan, bahkan penderitaan, sama sekali tidak mudah. Pengalaman hidup kita tentu telah menunjukkan hal itu. Namun, jika kita mau terus melangkah, itu akan menjadi berkat bagi banyak orang lain dalam bentuk keteladanan. Sebab apa? Menjadi teladan bahwa apa? Ketika orang, seperti katakan tadi Pak David bersaksi, ada situasi sulit. Ketika orang melihat bahwa di tengah-tengah kesulitan terjadi, tetap berharap pada Tuhan dan tetap melakukan yang baik, itu akan menolong orang lain juga untuk tidak pasrah dan tidak menyerah dengan keadaan sebergumul apapun yang sedang dihadapinya. Ketika kita mau bersama dalam penderitaan kita, orang lain yang juga mengalami pergumulan yang sama akan dikuatkan bahwa ada orang yang melangkah bersama dengan Tuhan, itu memberinya tenaga juga, motivasi untuk tidak menyerah dengan keadaan. Kehidupan yang kita jalani, kesetiaan yang kita jalani, kesabaran yang kita tunjukkan, menjadi cara kita menolong orang lain untuk menjalani kehidupan mereka juga yang memiliki pengharapan. Dengan menjalani kehidupan yang setia, taat di dalam Tuhan, bersabar dalam penderitaan, tidak kehilangan pengharapan. Sesungguhnya Bapak Ibu, kita sedang memperjumpakan orang lain dengan Tuhan. Jadi di awal 2022 ini, kita diingatkan, ini baru awal. Jadi renungan ini adalah pengantar kita untuk memasuki 2022. Mari kita renungkan betul apa arti melangkah bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa berhasil melakukannya. Kita mau taat kepada Tuhan. Dan hasil dari ketaatan berjalan bersama Tuhan sesungguhnya akan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu kiranya boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk sungguh berkomitmen seperti tema kita hari ini. Mari melangkah pasti, melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan menyerah. Ada tantangan, ada pergumulan, tetapi Tuhan hari ini berjanji. Saya baca kembali Yohanes 14 menutup renungan ini. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu.
aku datang kembali kepadamu. Iya, itulah kenapa kita bisa melangkah pasti, kita berkomitmen untuk menjalani kehidupan yang melangkah bersama Tuhan. Tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Terima kasih Ibu Tika untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kalau saya pernah dengar Bu Tika bahwa sesuatu yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Begitu ya Bu ya. Namun kita harus ingat dan menyadari janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bu Tika, ada 2 pertanyaan di kolom chat dari Pak Mukti. Boleh saya bacakan ya Bu Tika? Pertanyaan pertama, bukankah melangkah pasti bersama Tuhan artinya kita harus berani merencanakan masa depan kita? Dan pertanyaan kedua, kata orang bijak, bila ingin masa depan yang pasti, kita perlu menciptakan masa depan kita sendiri bersama Tuhan. Nah, boleh Bu Tika untuk merespon, dan kalau boleh nanti Pak Mukti mau sharing sedikit, begitu katanya Bu Tika. Silakan Bu Tika. Baik, terima kasih Bu Pirna. Ya, bukankah melangkah pasti bersama Tuhan artinya kita harus berani merencanakan masa depan kita? Ya, kalau saya tidak salah tadi ini pertanyaannya sementara saya menguraikan, dan tadi saya juga menyampaikan, semoga tadi sempat didengar, disimak, bahwa betul kita di dalam melangkah bersama Tuhan kita membuat perencanaan juga, kita membuat perencanaan atau semacam strategi apa yang harus kita lakukan. Namun tentu saja kita perlu mengingat seperti yang sudah kita alami dalam hari-hari ini, bahwa perencanaan kita itu saya mau mengatakan, saya mengingat Yesaya Pak Mukti ya, kalau saya nggak salah ya. Saya mengingatkan kita tentu saja di Yesaya 55 ya, bahwa rencana Tuhan dan jalan Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada jalan-jalan kita. Betul kita membuat perencanaan, tapi perencanaan kita tentu tunduk pada kehendak Tuhan. Saya merespon demikian, Pak. Terima kasih atas responnya, Ibu Tika. Bagaimana Pak Mukti? Ada yang mau di-sharingkan, Pak? Mungkin terima kasih Bu Tika dan terima kasih Bu Pirna. Kalau boleh saya ada sedikit slide yang mau saya sharing. Saya sudah siapkan slide untuk saya sharing. Mungkin melengkapi presentasi dari Ibu Tika ya, dan pembicaraan kita siang ini. Kalau boleh, ini saya masih disable, belum bisa sharing. Ya, sebentar Pak. Ya, oke. Ya, melangkah dengan pasti. Ya kan, kalau kita semua menyerahkan hidup kita pada Tuhan, enak benar hidup kita. Jadi Tuhan yang kerja. Kita nggak usah kerja aja makmur. Kan gitu ya Bu, ibaratnya. Nah, jadi kita harus bekerja bersama Tuhan. Intinya adalah itu. Pekerjaan kita diridhoi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Nah, intinya adalah itu. Ya kan 2 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, kalau Anda melangkah keluar dari situ, kamu itu bukan anak Allah. Kamu itu tidak punya Allah. Ya, makanya itu harus selalu berjalan bersama Tuhan. Nah, untuk itu kita perlu membuat rencana. Ya, jadi hidup yang hanya mengalir, ya semuanya terserah Tuhan, mengalir saja.
Kalau menurut saya nggak akan kemana-mana. Ya, jadi kita harus berani membuat rencana. Ya, dan kita doakan rencana itu, ya, supaya Tuhan merestui dan memberkati rencana kita. Kalau rencana kita itu gagal, yang gagal itu bukan kita, yang gagal itu bukan Tuhan, yang gagal adalah rencananya. Nah, bikin lagi rencana baru, perbaiki lagi rencananya, kan gitu toh. Jadi jangan berarti, wah ini Tuhan gagal, ini udah doanya gagal. Enggak, Tuhan nggak pernah gagal, kita nggak pernah gagal. Yang gagal itu rencananya. Nah, rencananya yang harus diperbaiki. Ya. Baik Pak Mukti, terima kasih Pak untuk sharingnya. Sebentar. Untuk memperbaiki rencana, itu kita harus belajar keterampilan baru. Ya, tadi misalnya disebut, ya kita misalnya punya bisnis online. Ya, kita harus belajar bagaimana mengelola YouTube, bagaimana mengelola medsos, bagaimana mengelola digital marketing. Kalau kita nggak masuk di situ dan bisnis kita bangkrut, ya bukan salah Tuhan, salah kita sendiri. Kenapa kita nggak mau belajar? Ya, baik. Terima kasih. Gitu ya. Pak Mukti. Oke, terima kasih. Ya, ada tambahan sharing ya dari Pak Mukti. Terima kasih Pak untuk sharingnya. Masih ada waktu, boleh 2 menit untuk ini menjawab pertanyaan dari Pak David. Kutika, apakah ada suka dukanya sih di program Ngulik Alkitab? Masih ada 2 menit Ibu untuk Butika boleh sharing. Karena bagaimanapun juga, meskipun Butika seorang pendeta, pasti tetap ada suka dukanya ya Bu ya, menangani program-program untuk silakan Butika, 2 menit saja. Oke. Baik, ya, program Ngulik Alkitab itu menantang, sangat menantang sebetulnya. Kenapa saya mengatakan menantang? Sesuatu yang tersaji di hadapan publik tentu kan sudah menempuh proses begitu ya. Banyak dinamikanya mencari narasumber yang sesuai dengan topik yang dibahas. Lalu bagaimana membuat topik bahasan yang kadang-kadang berat itu menjadi sesuatu yang menarik. Salah satu yang saya lakukan biasanya seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang, saya tersenyum walaupun itu kadang itu sangat berat sebetulnya, supaya membangun atmosfer bagi para yang melihat saya itu bahwa oke, kita bisa nikmati yang berat ini dengan lebih ringan, padahal sebetulnya tidak ringan-ringan banget begitu. Jadi memang itu cukup menantang dan tapi yang jelas saya belajar banyak dari sana. Saya mengalami pertumbuhan dengan tema-tema itu dengan kesulitan kadang-kadang mempersiapkan sampai pagi juga, begadang sampai pagi untuk mempersiapkan itu. Saya ingat pernah 1-2 kali mungkin tidur jam 2 jam 3 untuk persiapkan syuting pagi jam 9 begitu. Tapi di dalam semua itu saya merasa itu bagian dari proses yang harus saya jalani dan saya merasa bertumbuh di dalamnya, dan puji Tuhan sampai sekarang ini saya menikmatinya dan sangat bersyukur dipercaya oleh Tuhan untuk berada di program itu. Terima kasih Ibu Tika. Terima kasih Bu Tika. Dan juga firman Tuhan yang sudah diberikan pada siang hari ini. Dan ya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Ibu Tika dimanapun Ibu berada. Sehat selalu juga ya Bu ya. Baik, kita akan menaikkan doa syafaat. Bapak Ibu, doa syafaat kita akan dipimpin oleh Ibu Tika. Silakan Ibu Tika. Baik, ada beberapa pokok doa yang sudah ada saya terima. Jika ada yang terlewat, bukan berarti kita tidak mendoakan mereka. Tentu kita membawa dalam doa-doa kita bersama. Saya akan bersuara untuk mendoakan ini, tapi Bapak Ibu kita semua mari bersatu hati untuk membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Di siang hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur kepadamu karena kami diberikan kesempatan yang indah untuk bersekutu bersama di awal tahun 2022 ini, membawa sebuah kerinduan, doa, dan komitmen bahwa kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kami memang tidak tahu akan hari esok,
Tetapi kami tahu Tuhan yang berkuasa atas hari esok dan masa depan. Dan Tuhan yang berkuasa ini adalah Tuhan yang mengasihi kami. Karena itu kami memiliki pengharapan dan keyakinan. Kami dikuatkan bahwa bersama Tuhan kami dapat menyongsong hari esok apapun yang terjadi. Sebab kalaupun kami kadang-kadang merasa tidak sanggup bahkan terjatuh, Tuhan selalu hadir beserta dengan kami untuk mengangkat kami, mengingatkan kami kembalian Roh Kudus untuk bangkit dan melangkah lagi, sekali lagi, supaya semakin serupa dengan yang Tuhan kehendaki. Kami mengucap syukur untuk semua orang yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Tuhan yang menolong kami semua untuk mau terus belajar akan firman Tuhan. Tuhan memampukan kami untuk juga tidak sekadar tahu, tetapi kami mampu untuk menghidupi firman-Mu yang kami dengarkan itu. Sedikit saja pun yang kami dapat lakukan, kiranya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dapat memperjumpakan orang lain dengan Tuhan. Sehingga orang yang lemah dikuatkan, orang yang kehilangan pengharapan mendapat semangatnya kembali ketika melihat kehidupan kami, ketika melihat hal-hal yang kami perbuat di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan kami. Kami mendoakan untuk setiap orang yang terlibat dalam pelayanan Komisi Dewasa ini, secara khusus untuk para pengurus, Tuhan memberkati mereka untuk melayani dengan hati yang bersuka, anugerahkan kesehatan dan kekuatan, anugerahkan kesempatan-kesempatan yang baik, sehingga kendati pun di tengah-tengah segala tanggung jawab yang ada di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, dan di tengah masyarakat, mereka tetap mampu memberikan yang terbaik dan menjadi motor yang menggerakkan persekutuan ini. Kami mohon Tuhan juga memberikan kesulitan kepada para pengurus supaya mereka dapat bekerja sama dalam pelayanan ini agar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dan jemaat yang dilayani sungguh-sungguh dapat disentuh hatinya dan mengalami sukacita karena pelayanan yang diberikan bukan sekadar rutinitas belaka, tetapi sungguh-sungguh menyentuh hati setiap orang yang ada dalam persekutuan ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang berulang tahun di Januari ini, Tuhan memberkati. Kalaupun nama mereka tidak kami sebutkan satu persatu, kami sungguh percaya Tuhan mengenal nama mereka satu persatu, Tuhan mengenal nama kami satu persatu. Dan Tuhan akan memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, menjawab doa-doa bagi mereka. Tuhan memberikan segala yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka. Bahkan di masa tua, mereka juga di antara kami tahun di masa tua mereka, kami yakin juga bahwa masa tua mereka juga seperti pemazmur katakan berbuah untuk memberikan kebaikan bagi keluarga, bagi komunitas, dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu, tahun baru, kehidupan baru yang mereka jalani ini dijalani bersama dengan Tuhan pula. Berikanlah juga kekuatan iman kepada seluruh jemaat di GKI Indah, bahkan seluruh umat di seluruh dunia ini, bahwa masa pandemi ini tidak akan selama-lamanya. Dan bahkan masa pandemi ini dapat kami lewati bersama dengan Tuhan. Kami mampu untuk menjalani setiap harinya dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik, menjaga diri, menjaga jarak, menahan diri untuk sementara pertemuan dari hal-hal yang kami rindukan, berkumpul bersama, sehingga kami dapat melewati ini dalam pertolongan Tuhan dan dengan hal-hal yang juga menjadi tanggung jawab kami, berjalan beriringan, berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Kami mengingat kekasih-kekasih kami yang saat ini sakit dan usia, nama mereka dengan kasih, Ibu Deborah dan Ibu Lim Am, Ibu Tuhan akan mereka beserta dengan mereka juga dalam masa tua dan kelemahan yang mereka alami, supaya mereka tabah, mereka sabar di dalam menjalani kehidupan mereka. Kendati tubuh lemah, tetap dan berkobar di dalam Tuhan memberkati keluarga mereka, supaya dalam keluarga juga mereka boleh melihat tengah mereka. Ini Pak, pas operasi
Kami menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, waktunya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA GKI Puri Indah di nomor 221 317 1194. Nanti akan ada di slide nomor rekeningnya, nanti juga ini sudah diberikan di chat box ya. Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji nama Tuhan. Dari PKJ 146 bawa persembahan. Bapak Ibu, mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang senantiasa menyertai hidup kami bersyukur Tuhan jikalau siang hari ini Tuhan juga izinkan kami untuk memberikan persembahan kami. Tuhan, terimalah persembahan yang kami beri dan kiranya Tuhan juga menolong kami agar kami dapat memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan juga berkati orang-orang yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini, biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk mewujudkan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui GKI Puri Indah. Terima kasih ya Tuhan untuk siang hari ini, Tuhan memberkati kami dari awal hingga akhir. Terima kasih juga untuk Pendeta Tika yang telah menolong kami. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami renungkan bersama pada hari ini, boleh kami lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebagai lagu penutup, kita akan menyanyikan lagu pujian, yaitu Sukacita Lahir. Sukacita lahir di tengah-tengah kita karena Tuhan yang ada bersama dengan kita. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang, namun satu yang pasti bahwa Tuhan senantiasa hadir bersama-sama dengan kita. Sukacita lahir. Terang bersinar, Yesus lahir di palungan. Janji Tuhan terbukti benar, kita tidak dilupakan. Sukacita lahir karena Yesus lahir, menyalakan kesurangan.
tiba saatnya kita di penghujung ibadah pada hari ini. Kita akan mengakhirinya. Doa penutup dan berkat akan dipimpin oleh Pendeta Tika. Silakan. Baik, semoga sinyal saya stabil ya. Ini kita akhiri ibadah ini dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan yang boleh berjalan dalam pimpinan-Mu di siang hari ini. Kiranya apa yang kami percakapkan, kami renungkan bersama boleh menjadi sebuah batu pijakan bagi kami untuk melangkah di sepanjang tahun 2022 ini. Kami boleh berkomitmen untuk melangkah bersama dengan Tuhan, pertama-tama dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kami, berdoa atas hidup kami, dan dengan demikian kami mau tunduk dalam jalan-jalan yang Tuhan izinkan kami tempuh. Tidak selalu mudah, tetapi kami percaya sebab Tuhan berjanji akan menyertai kami. Janji itu yang akan menyegarkan jiwa kami ketika kami letih, akan menguatkan, menopang kami ketika kami lemah, sehingga betapapun jalan-jalan di depan belum pasti bagi kami, tapi kami mau terus melangkah, sebab kami tahu kami tidak sendirian, Tuhan beserta kami. Kita akan akhiri ibadah ini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Ibu Tika atas pelayanannya. Ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu. Ada pengumuman dari Ketua Komisi Dewasa dan juga selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Januari. Ibu Magda dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Firna. Ya, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mohon sabar sebentar ya, setelah pengumuman nanti ada acara ulang tahun juga. Walaupun nggak ada acara makan-makan, tapi kita sama-sama nanti nyanyi ya. Di penghujung acara ini dengan berat hati kita harus akhiri karena waktu juga yang memisahkan kita. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih atas perkenannya, maka acara hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Pada kesempatan ini perkenankanlah kami atas nama Komisi Dewasa GKI Puri Indah mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Mestika Hulu. Terima kasih Bu yang sebesar-besarnya atas pelayanan Ibu dan apa yang telah disampaikan Ibu tentunya sangat memberkati kita semua. Kami mendoakan semoga Ibu Mestika selalu dilindungi, diberi kesehatan ya oleh Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kasih, senantiasa memberkati Ibu dan keluarga serta pelayanan Ibu di YKB. Oke, ya Bu. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Pak David Wijaya dan Rachel dan Ibu Panglan atas pelayanannya yang telah berkenan sharing ya, semangatnya yang luar biasa dalam melayani Tuhan, ya, yang telah memompakan semangat buat kita semua, menularkan semangat pelayanan buat kita semua. Terima kasih Pak David Wijaya dan keluarga. Ya. Jangan bosan ya untuk sharing lagi lain kali. Oke, tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada jemaat semua yang hadir siang hari ini. Mencapai 62 orang ya kalau nggak salah, 62 Windows. Terima kasih banyak dari baik yang dari GKI Puri maupun yang non Puri Indah, ataupun yang ada yang dari Amerika, ada yang dari Bandung, saya lihat ada yang dari GKI Nurdin. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan perhatiannya. Semoga kita bisa bersekutu bersama ya setiap akhir bulan, hari Sabtu setiap akhir bulan. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Kami juga terima kasih kepada Ibu Pirna, Ibu yang selalu setia menjadi MC-nya KD.
Terima kasih banyak Bu. Tuhan memberkati pelayanan Ibu dan keluarga. Terima kasih juga kepada PIC Jenderal kita hari ini, Bu Ingriani, juga kepada teman-teman pengurus Ibu Hera, Bu Heni, Bu Yanti yang sudah mengundang-undang kita, mengingatkan untuk hadir. Juga tim multimedia, Bu Teolina dan Ibu dan Pak Sam, Pak Santoso. Makasih Pak Santoso. Juga terima kasih kepada rekan-rekan pengurus KD, terima kasih banyak atas supportnya, juga kepada penatua, terima kasih, terutama penatua Lukas Widianto dan penatua Ardi Setiadi yang telah mensupport dengan sepenuh hati kegiatan Komisi Dewasa ini. Terima kasih. Juga untuk ya, kami tak lupa mendoakan untuk Bapak Ibu semua ya, pengurus dan penatua, sekiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu dan juga keluarga. Oh ya, seperti kami akan mengupload ya rekaman ini ke YouTube. Jadi Bapak Ibu yang masih mau mendengarkan atau mau sharingkan ke teman-teman yang belum sempat hadir siang hari ini, boleh lihat di YouTube GKI Puri Indah. Kami mohon maaf juga yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pelaksanaan acara siang hari ini. Mohon maaf. Nah, terakhir kami juga mengundang Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk hadir di persekutuan bulan depan pada bulan Februari ya, yaitu yang terkenal dengan bulan cinta kasih dan berkaitan dengan cinta kasih relasi pasutri dengan tema, saya akan share screen. Tema relasi cinta segitiga. Jadi hubungan suami istri sebenarnya bukan hubungan yang paralel ya, tapi sebenarnya segitiga. Nah, apa tuh segitiganya tuh? Ada feel atau ada will, ya nggak tahu lah ya. Apa lagi yang lain segitiganya? Yuk kita ikutin bulan depan. Kita mau tahu nih, penasaran cinta segitiganya itu apa gitu ya. Oke, yang diadakan hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 dengan Pendeta Pelayan Firman, Pendeta Roni Nathanael, MC Bu Yanti. Oh sorry, ada sharing kesaksian Ibu Ani Gosana. Jadi ini istri dari almarhum Pendeta Gosana. Oke, demikian Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Kami tunggu kehadirannya. Kami rindu untuk bersekutu bersama Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Salam sehat selalu. Acara selanjutnya Ibu Pirna pimpin. Monggo Bu. Terakhir. Baik. Berikut akan disajikan slide untuk Bapak Ibu yang berulang tahun. Sekali lagi kami semua mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Januari. Tuhan memberkati. Hari ini hari ulang tahunmu, bertambah 1 tahun usiamu. Ku doakan bahagia selalu untukmu, tercapai segala cita-citamu. Selamat ulang tahun, ku ucapkan untukmu. Semoga bahagiakan mengiringi langkahmu. Tiada yang bisa ku beri, hanyalah doa dan rasa cinta yang tulus dariku untuk dirimu. Baik, Bapak Ibu, persekutuan kita sudah selesai. Kiranya kita bisa menapaki hari-hari ke depan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Pirna, terima kasih Bu Tika.
kasih. Makasih Selamat ulang tahun, Bu Magda. Terima kasih. Makasih Bu Tika. Terima kasih, Bu Tika. Terima kasih. Makasih.